Setelah melakukan pencurian terbesar abad ini, dalam film Mencuri Raden Saleh, Angga Dwi Masa Songko, sutradara, penulis skenario, dan pendiri Visinema Pictures akan meledakkan bursa saham dan 12 lokasi lainnya di Jakarta. Dalam film Aksi Mata-Mata ala Indonesia berjudul 13 Bom di Jakarta. Tentang film terbarunya ini, Angga mengatakan penonton bisa membayangkan film Jason Bourne atau film Snowden, tapi berkisah tentang cryptocurrency dan terorisme. Untuk mempersiapkan film ini, Angga mengaku telah mempelajari dan membaca buku tentang cryptocurrency lebih dari 1 tahun, telah menyiapkan CGI-nya, dan melakukan reka adegan tembak-tembakan dan adegan kejar-kejaran kendaraan bersama tim supporting directing car case designer dari Nusa Suka Indonesia. Film 13 Bom di Jakarta memulai proses pengambilan gambar di bulan Juni 2023 ini dan direncanakan akan rilis di bioskop segera di akhir tahun 2023 ini. Film 13 Bom di Jakarta dibintangi oleh Rio Dewanto, Ardhito Pramono, Ciko Kurniawan, Lutesa, Niken Anjani, Putri Ayudhya, Ganindra Bimo, Muhammad Khan, dan Andri Mashadi. Para cast akan berperan sebagai anggota geng teroris, para anggota Badan Kontraterorisme, dan warga biasa yang terjebak dalam peristiwa peledakan bom dan akan tampil menjadi pahlawan. Film 13 Bom di Jakarta akan bercerita tentang sebuah organisasi yang mendapati berita tersebarnya 13 bom di 13 titik kota Jakarta yang bisa meledak kapan saja dengan radius tertentu. Mereka harus bergerak cepat menemukan siapa otak dari semua peristiwa ini sebelum rentetan bom itu meluluhlantakkan ibu kota. Konsep bercerita dalam film ini merupakan gabungan dari konsep cerita film Mencuri Raden Saleh dan Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, dengan ditambahkan elemen yang cryptocurrencies, terorisme, dan psikologi massa. Semuanya itu akan diramu semenarik dan seseru mungkin demi pengalaman sinema baru dan kepuasan penonton. Cryptocurrencies, terorisme, dan psikologi massa. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer, bukan dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. Transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs dan dirahasiakan penggunaannya untuk apa. Yang dapat digunakan untuk investasi dan transaksi antar pengguna secara online tanpa perlu menggunakan identitas asli alias anonim dan tanpa perlu melibatkan pihak bank. Naik turunnya nilai mata uang cryptocurrency dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan para penggunanya. Semakin banyak orang percaya pada cryptocurrency, maka nilainya akan semakin tinggi. Beberapa tahun yang lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengungkapkan bahwa sifat anonim atau tanpa identitas dari pengguna dan penggunaan mata uang kripto telah disalahgunakan oleh kelompok teroris untuk pengumpulan dana. Mereka juga mendirikan perusahaan yang legal agar aliran dana terlihat resmi, sesuai aturan yang berlaku untuk mengelabui aparat penegak hukum. Naskah film 13 Bom di Jakarta yang ditulis oleh Angga dan Irfan Ramli pertama kali dipublikasikan dengan judul Startup Dark. Artinya, akan ada perusahaan rintisan yang dibangun. Kemungkinan perusahaan ini bergerak di bidang cryptocurrency. Namun, apakah benar hal ini dilakukan oleh para teroris demi menegakkan ideologi garis keras mereka? Bisa saja hal itu dilakukan oleh sekelompok kriminal yang menyamar sebagai teroris dengan tujuan yang sama, yakni mengumpulkan dana atau memperoleh keuntungan materi. Teror yang mereka lakukan berhubungan dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah dan naiknya nilai mata uang kripto yang mereka miliki. Dengan cara menciptakan situasi chaos, memanfaatkan psikologi massa, yakni kerumunan emosional dan panik orang-orang yang akan menimbulkan rumor dan sejenisnya, di mana pembentukan opini dan propaganda dengan mudah akan dilancarkan. Di saat salah satu bom meledak, para aparat, intel, tim gegana, dan para anggota geng teroris
akan saling beradu strategi, baku hantam, kejar-kejaran, dan tembak-tembakan. Seorang negosiator dan seorang warga biasa yang terjebak dalam pertarungan ini kemungkinan akan tampil membalikan keadaan. Latar belakang para karakter dan sebab akibat dari aksi mereka akan diulas lebih dalam dan rapi sehingga tak menimbulkan kebingungan penonton mengikuti alur ceritanya. Sesuai genrenya, yaitu film aksi mata-mata, film ini akan menyajikan narasi yang berpusat pada aksi mengikuti agen rahasia atau mata-mata atau anggota personil polisi atau militer yang dikirim dalam misi spionase yang berfokus pada kegembiraan dan hiburan spionase, bukan aspek politik dan psikologis, apalagi bermaksud menyinggung salah satu ideologi, agama, dan kelompok. Contohnya seperti yang bisa kita saksikan dalam film James Bond dan film Mission Impossible. Untuk lebih jelasnya, kami akan update terus produksi film ini hanya untuk kamu. Jangan lupa yuk, nanti kita ledakan jumlah penonton film Indonesia. Film 13 Bom di Jakarta, coming soon. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Nubahula undur diri. Bye-bye.